Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM akhir 168. Di sini saya akan melakukan pembahasan kontrak kuliah untuk memenuhi tugas mata kuliah Peramalan Bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Budi Susetyo, MSEI. Baik, sebelumnya di sini saya akan membahas tentang arti penting peramalan bisnis. Peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Dalam dunia bisnis, hasil peramalan mampu memberi gambaran tentang masa depan perusahaan yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan, menciptakan peluang bisnis, mengatur peluang investasi, dan lain-lain. Keterbatasan peramalan bisnis. Peramalan merupakan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola yang sistematis. Maka dari itu, keterbatasan peramalan bisnis adalah di saat pola atau hubungan tersebut tidak dijumpai. Jenis-jenis peramalan bisnis berdasarkan jangka waktunya. Peramalan berdasarkan jangka waktunya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini digunakan untuk rencana pembelian, penjadwalan kerja, jumlah TK, tingkat produksi. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Ini digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas, atau ekspansi dan penelitian serta pengembangan. Selanjutnya yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, peramalan dibedakan menjadi peramalan mikro dan makro. Contohnya adalah peramalan kondisi perekonomian dalam 5 tahun yang akan datang, dan peramalan kondisi perusahaan dalam 5 tahun yang akan datang. Perlu diketahui juga bahwa batasan mengenai mikro dan makro itu adalah relatif. Untuk selanjutnya yaitu peramalan berdasarkan metode. Hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode kuantitatif, peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Yang kedua, metode kualitatif, peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang peta konsep yang ada pada RPS dan PPT. Yang pertama yaitu ada linear programming, yaitu salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi atau maksimum dan minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linier dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Yang kedua yaitu transportation method, yaitu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Yang ketiga, regression forecasting, yaitu metode statistik yang menggunakan hubungan matematis antara variabel untuk memprediksi nilai masa depan dan nilai masa lalu. Regressive forecasting dapat digunakan untuk memprediksi nilai masa depan dan dari nilai masa lalu. Misalnya, regresi linier dapat digunakan untuk memprediksi tren harga dan kapan harga mengalami kenaikan yang berlebihan. Regresi logistik dapat digunakan untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor data berdasarkan faktor yang lain. Yang keempat, game theory, yaitu suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan.
Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Sebagai contoh, para manajer pemasaran bersaing dalam merebutkan bagian pasar. Para pimpinan serikat dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif. Para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang, dan para pemain catur yang semuanya terlibat dalam usaha untuk memenangkan permainan. Yang kelima, lokasi teori, yaitu ilmu yang mempelajari tata ruang kegiatan ekonomi, termasuk alokasi geografis sumber-sumber langka dan hubungannya dengan lokasi usaha dan kegiatan lain. Teori lokasi juga mengkaji dimensi geografis keputusan ekonomi, perilaku perusahaan dan rumah tangga, dan bagaimana kegiatan ekonomi tertentu memilih untuk membangun diri di tempat tertentu. Yang keenam, Hungarian Method, yaitu metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu atau one by one. Yang ketujuh, queuing theory, yaitu ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian yang merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga alat-alat yang sangat berharga bagi manajer operasi untuk menentukan strategi. Teori antrian memiliki tujuan untuk mendesain sistem antrian yang dapat dibuat oleh organisasi untuk bekerja secara optimal berdasarkan beberapa kriteria. Salah satunya untuk memaksimumkan keuntungan dengan meminimumkan biaya. Yang kedelapan yaitu Network Analysis Forecasting, yaitu alat observasi jaringan terpadu yang mengumpulkan, menyortir, dan memprediksi kebutuhan bandwidth di masa mendatang berdasarkan tren. Yang kesembilan, Exponential Analysis, yaitu salah satu analisis deret waktu dan merupakan metode peramalan dengan memberi nilai penghalusan pada serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai pada masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.